Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di study group materi berikutnya, yaitu untuk lab ke-6 dan ke-7, yaitu materi regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, apa sih maksudnya analisis regresi itu? Jadi, analisis regresi itu adalah sebuah studi atau tools untuk kita mengetahui ketergantungan antara satu variabel dependent atau variabel yang terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Jadi variabel independen di sini adalah variabel yang akan mempengaruhi si variabel dependennya. Yang tujuannya adalah kita agar dapat mengestimasi dan memprediksi seberapa besar pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independennya. Atau kita ingin mengestimasi dan memprediksi seberapa besar sih si variabel dependennya ketika ada variabel independen yang mempengaruhinya. Dan kita dapat meramalkan juga keeratan dari hubungan kedua variabel tersebut. Nah, tujuan dari regresi itu sebenarnya simpel. Ada dua tujuannya. Yang pertama itu adalah kita memperkirakan, meramalkan, atau menduga seberapa besar efek kuantitatif dari suatu perubahan yang terjadi dalam suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Atau singkatnya adalah kita ingin meramalkan seberapa banyak atau seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen atau variabel y-nya jika ada variabel independen atau variabel x-nya yang mempengaruhi si variabel y-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ingin melihat apakah ada keeratan hubungan antara si kedua variabel tersebut, atau dengan nama lainnya adalah korelasi. Nah, ini persamaannya, persamaan regresi yang sederhana di mana y topi atau y aksen itu sama dengan alfa, konstanta alfa ditambah dengan bx. Nah, atau bisa juga ditulis y sama dengan b0 ditambah b1 x1. Nah, di sini x ini apa sih? X itu adalah variabel independennya atau variabel bebas yang akan mempengaruhi si variabel dependennya. Nah, y itu adalah variabel dependen atau variabel yang akan kita prediksi dan dia terkena pengaruh dari variabel independennya. Nah, alfa itu atau a adalah konstanta yang secara grafik dia menunjukkan intercept, atau a itu adalah jumlah variabel dependennya atau hasil dari variabel dependennya jika tidak dipengaruhi oleh si variabel independennya, karena dia tidak terikat oleh variabel apapun. Sedangkan kalau b itu adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh x terhadap y, atau kalau di grafik itu dia menunjukkan slope, kemiringan. Nah, si b ini dia itu kan terikat dengan variabel x-nya. Jadi ketika x-nya itu bertambah satu satuan, maka si y-nya itu akan bertambah sebanyak si b-nya itu. Begitu maksudnya. Nah, untuk dapat mengukur regresi sederhana atau bahasa lainnya adalah untuk membentuk suatu fungsi regresi sederhana, itu ada dua metode. Yang pertama ada metode least square method atau LSM, dan yang kedua ada product moment. Rumusnya bisa kalian lihat di situ. A sama dengan sigma x kuadrat dikali sigma y dikurangi sigma x dikali sigma xy dibagi dengan n dikali sigma x kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma x-nya. Nah, untuk b-nya itu sama dengan n dikali sigma x dikali y dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi n dikali sigma x kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma x-nya. Nah, untuk metode product moment itu rumusnya sedikit berbeda, yaitu a sama dengan sigma y dikurangi b dikali sigma x dibagi dengan n, sedangkan b-nya itu adalah sama dengan sigma x kecil dikali y kecil dibagi dengan sigma x kecil kuadrat. Di mana itu di situ ada keterangan lebih lanjutnya apa itu sigma x kecil y kecil, sigma x kuadrat, dan sigma y kuadrat. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti hasilnya akan sama atau setidaknya akan mirip-mirip gitu. Jadi sebetulnya pemilihan metode itu bebas saja, dan untuk ujian lebih baik pilih metode LSM jika tidak diketahui atau tidak diminta untuk menggunakan metode tertentu karena lebih mudah dalam perhitungan. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah analisis korelasi. Apa sih analisis korelasi dalam suatu regresi? Itu adalah suatu teknik atau sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah dari hubungan dari variabel yang tersebut, positif atau negatif. Nah, koefisien korelasi itu rumusnya adalah R. Jadi analisis korelasi itu yang pertama ada koefisien korelasi, rumusnya itu R atau lambangnya R. Rumusnya juga ada dua, ada LSM, ada product moment, di mana kalau LSM itu R sama dengan n dikali sigma x kali y dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi dengan akar dari buka kurung n dikali sigma x kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma x, lalu kita kali dengan buka kurung lagi n dikali sigma y kuadrat dikurangi
kuadrat dari sigma Y, kemudian kita tutup kurung. Nah, untuk product moment itu rumus R-nya itu lebih simpel, yaitu R sama dengan sigma X kecil dikali Y kecil dibagi akar sigma dari X kuadrat dikali sigma dari Y kuadrat. Pakai ketentuan yang di slide sebelumnya. Nah, dari hasil koefisien korelasi nanti akan kita ketahui apakah si hubungan dari antara variabel dependen dan variabel independennya itu sangat lemah, cukup kuat, atau sangat kuat dengan ketentuan yang ada di sebelah kanan ini. Dan untuk tanda positif dan negatif itu tidak mempengaruhi ukuran lemah dan kuatnya. Jadi tanda plus dan tanda positif dan tanda negatif itu hanya menunjukkan arahnya. Ketika tanda positif, maka artinya ketika X-nya bertambah, maka Y-nya juga akan bertambah. Tapi ketika tanda korelasinya negatif, maka ketika X bertambah, Y-nya akan berkurang, dan sebaliknya. Jadi seperti itu maksudnya. Sedangkan untuk ukuran kekuatan tetap pakai skala 0 sampai 1, sesuai dengan ketentuan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, berikutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, koefisien determinasi adalah koefisien yang menunjukkan kemampuan si variabel X-nya atau variabel independennya untuk menerangkan dan menjelaskan variabel Y-nya yang merupakan variabel terikat. Di mana rumusnya adalah simpelnya adalah R kuadrat gitu. Jadi misalnya kita dapat korelasinya itu 0,3, maka nanti koefisien determinasinya atau R kuadratnya ya udah kita tinggal mengkuadratkan si R-nya tadi 0,3 kita kuadratkan gitu. Nah, kalau misalnya koefisien lawannya adalah koefisien non determinasi. Lawannya koefisien determinasi adalah non determinasi, yaitu adalah perbandingan total variasi terkait Y yang dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model, di mana rumusnya adalah 1 dikurangin R kuadrat. Jadi misalnya seperti ini. Contoh kita dapat koefisien determinasinya atau R kuadratnya itu adalah 80%. Artinya si variabel X-nya itu dia mampu menerangkan si variabel Y-nya itu sebesar 80%. Nah, koefisien non determinasi adalah pengurangannya. Jadi kalau tadi koefisien determinasinya itu 80%, artinya koefisien non-determinasinya adalah sisanya, yaitu 20%. Artinya sisanya sebesar 20% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang kita nggak ketahui, begitu. Nah, berikutnya adalah kesalahan standar estimasi atau standard error of estimate. Itu maksudnya adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar prediksi Y berdasarkan X atau sebaliknya, atau bisa dibilang seberapa tidak akuratnya estimasi tersebut. Untuk metode least square method itu rumusnya adalah standar estimasi atau standar error Y dan X itu sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurangi A alpha dikali sigma dari Y dikurangi B dikali sigma dari X dikali Y dibagi dengan N dikurangi 1. Untuk metode product moment itu lebih singkat, rumusnya SYX itu sama dengan akar dari sigma Y kuadrat Y kecil kuadrat dikurangi B dikali sigma X kecil dikali Y kecil dibagi dengan N dikurangi K dikurangi 1. Nah, kemudian ada distribusi A dan distribusi B. Ini adalah materi untuk regresi yang induktif ketika kita akan melakukan penaksiran dan juga pengujian koefisien alfa, beta, dan juga populasi. Maksudnya apa sih? Jadi begini. Di sini disebutkan garis regresi mu YX itu sama dengan A besar ditambah B besar X. Nah, ini adalah persamaan garis regresi untuk populasi keseluruhan data yang umumnya itu tidak akan pernah kita dapat ketahui karena kita berarti harus mengobservasi X dan Y-nya itu secara keseluruhan. Nah, sedangkan yang bisa kita peroleh hanyalah garis regresi pendugaan, yaitu Y aksen tadi atau Y topi sama dengan A kecil ditambah B X. Nah, di mana A itu merupakan penduga dari parameter A dan B itu merupakan penduga dari koefisien B. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan analisis regresi, kita itu hanya dapat melakukan regresi terhadap sampel-sampel gitu. Jadi tidak secara keseluruhan populasinya. Nah, di sini kita ingin menduga berapa sih kira-kira A-nya itu untuk menjadi parameter A besar gitu, untuk mencapai si populasinya. Jadi hanya melakukan perkiraan saja. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini kita membedakan nih, ada namanya regresi populasi yang merupakan nilai populasi dan tidak mungkin kita ketahui karena itu populasi kan banyak sekali. Nah, di mana nilai-nilai observasi Y dan garis regresinya dapat kita peroleh dari observasi sampel. Itu tadi, dari observasi sampel kita peroleh garis regresi duganya dengan nilai Y topi sama dengan A kecil ditambah B kecil X. Nah, di situ kita dapat mengestimasikan si parameter populasi si A besar dan B besarnya.
Nah, yang pertama adalah penaksiran mengenai interval alfa dan interval beta. Tadi, kita ingin mengetahui si interval alfa dan beta untuk si populasinya, yaitu regresi populasi yang tidak mungkin kita ketahui. Nah, untuk memperkirakan hal itu, kita dapat melakukan penaksiran dari konstanta alfa yang kita dapat dari fungsi regresi yang sampel. Nah, di sini ada dua, yaitu menaksir interval alfa dan menaksir interval beta. Untuk menaksir interval alfa atau konstanta si alfanya, maka itu pakai rumus alfa dikurangi T setengah alfa dikali SA. Kurang dari konstanta alfa, interval konstanta alfa yang kita cari, kurang dari alfa ditambah T setengah alfa dikali S alfa. Dimana S alfa itu atau SA itu sama dengan SYX atau standard error of estimate Y dan X yang sudah kita peroleh dari tadi sebelumnya, dikali dengan akar dari sigma X besar kuadrat dibagi N kecil dikali sigma X kecil kuadrat. Nah, untuk menaksir interval beta, rumusnya sama, cuma bedanya dia pakai B, gitu. Jadi maksudnya untuk menaksir interval alfa, yang A-nya itu kita pakai konstanta alfanya, konstanta A-nya yang di fungsi regresinya. Sedangkan kalau menaksir interval beta, maka si B-nya itu kita menggunakan nilai B yang menjadi koefisien dari si variabel X-nya, begitu. Nah, di mana si SB-nya itu sama dengan SYX dikali akar dari 1 per sigma X kecil kuadrat. Nah, terus yang berikutnya setelah kita tadi menaksir seberapa besar sih kira-kira nilai dari konstanta alfa dan konstanta beta untuk si regresi populasinya. Nah, kemudian kita juga bisa nih menguji si konstanta alfa dan konstanta betanya untuk mengetahui apakah nilai dari konstanta alfa dan beta tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap si regresi populasinya tersebut. Nah, sama prosesnya kita tinggal menentukan hipotesis di mana H0 konstanta alfa itu sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan, dan HA itu berarti konstanta alfa itu tidak sama dengan 0 atau memiliki pengaruh yang signifikan. Kedua, kita tentukan T tabel atau T setengah alfa dengan DF-nya itu N min K min 1, di mana K itu menunjukkan jumlah variabel independennya atau variabel X-nya. Karena ini masih regresi sederhana, berarti K-nya cuma ada satu variabel independen atau variabel X. Nah, kemudian kita menentukan T hitungnya, di mana rumusnya adalah T hitung sama dengan A dikurangi konstanta alfa dibagi dengan SA. Nah, A ini adalah si konstanta yang ada nilainya di fungsi regresinya. Sedangkan si konstanta alfa ini itu diperoleh dari hipotesis. Berarti ntar dia diisinya adalah sama dengan 0. Dibagi dengan SA. SA itu kita hitung pakai rumus yang di sebelumnya. Kemudian kita tinggal tentukan kriteria dan kita tarik kesimpulan. Untuk menguji konstanta beta itu juga sama, cuma bedanya di sini adalah di si T hitungnya. Dia kalau tadi menggunakan A, sekarang dia menggunakan B atau menggunakan si koefisien dari variabel X-nya. Dan konstanta betanya ini kita isi dengan 0 karena menggunakan si hipotesisnya. Dibagi dengan SB. SB-nya kita peroleh dari perhitungan yang tadi ada rumusnya di slide sebelumnya. Prosesnya sama hingga nanti kita tarik kesimpulan apakah konstanta beta itu dia memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Kemudian dalam penaksiran koefisien juga untuk regresi yang populasi, kita dapat menaksir variabel dependen yang diperkirakan dalam regresi populasi. Di sini ada interval taksiran untuk Y individu dan interval taksiran untuk rata-rata taksiran mu YX. Di mana di sini kita dapat menaksir nilai dari Y individu. Maksudnya Y individu itu apa? Kita dapat menaksir nilai dari si Y-nya, Y yang aslinya, tapi secara individu aja. Gitu. Karena kan kalau tadi di fungsi regresi itu kita mencari namanya Y topi atau Y aksen, nilai Y tapi masih prediksi. Nah, ini kita mencari nilai Y sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu nilai sebenarnya berapa. Nah, kita cuma bisa mengkira-kira intervalnya itu kira-kira dari berapa sampai berapa. Nah, itu maksudnya untuk Y individu. Sedangkan kalau untuk rata-rata taksiran mu YX itu adalah kita menghitung sama nilai Y-nya juga, tapi secara populasi, secara keseluruhan intervalnya berapa gitu. Rumusnya sama, dimana untuk menentukan intervalnya itu pakai Y topi dikurangi dengan T setengah alfa dikali SY, kurang dari Y-nya kurang dari Y topi ditambah T setengah alfa dikali SY. Untuk yang rata-rata taksiran mu YX juga sama, cuma beda lambang aja. Perbedaannya adalah di SY-nya. Kalau dia bertanyanya Y individu, maka SY-nya itu sama dengan SYX dikali dengan akar 1 ditambah 1 per N ditambah
X0. X0 itu adalah data dari data-data yang kita peroleh, tabel datanya yang kita peroleh, data aslinya, dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah rata-rata dari datanya. Kemudian kita kuadratkan, kita bagi dengan sigma dari X kecil kuadrat. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang rata-rata taksiran mu YX, itu SY sama dengan SYX dikali dengan akar 1/n ditambah X0 dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma X kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah tahu kalau populasi itu sangat sulit untuk kita lakukan perhitungan karena kan itu sangat besar dan hampir tidak mungkin untuk kita perkirakan, kita juga dapat menguji sih korelasi dari populasinya. Nah, di sini kita dapat sama prosesnya menentukan hipotesis dulu apakah si korelasi dari populasi tersebut berkorelasi atau tidak gitu. Kemudian kita tentukan T tabelnya ya, menggunakan DF yang sama, N dikurangi K dikurangi 1, tapi di sini T hitungnya kita menurunkan T di mana sama dengan R korelasi yang kita peroleh di awal dikali dengan akar dari N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Kriterianya sama seperti sebelumnya dan kemudian kita bisa bikin kesimpulan apakah populasinya itu berkorelasi atau tidak. Contoh soal, manajer pemasaran dari perusahaan Copier Sales of America mengumpulkan informasi tentang jumlah panggilan penjualan yang dilakukan dan jumlah mesin fotokopi yang terjual untuk sebuah sampel acak 12 penjual. Ia ingin menawarkan informasi spesifik tentang hubungan antara jumlah panggilan penjualan dan jumlah mesin fotokopi yang terjual sebagai bagian dari presentasinya pada rapat penjualan selanjutnya. Gunakan metode LSM untuk menentukan persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, di sebelah kanan ini ada tabelnya. Ada nama penjual, panggilan penjualan, dan mesin yang terjual. Nah, yang pertama dalam kita melihat soal, kita harus dapat menentukan mana sih variabel independen, mana variabel dependennya, mana X-nya, mana Y-nya. Di sini panggilan penjualan dengan mesin yang terjual. Maka nanti kita akan harus bisa membedakan mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Pertanyaannya, yang A adalah kita membuat persamaan regresinya dan interpretasinya. Yang B kita menentukan standar error of estimate. Yang C kita cari koefisien korelasi, determinasi, dan non-determinasi. Dan D kita melakukan uji bahwa panggilan penjualan dapat mempengaruhi mesin yang terjual. Jawabannya, nah di sini panggilan penjualan itu tentu akan mempengaruhi berapa jumlah mesin yang terjual. Maka panggilan penjualan itu adalah X atau variabel independen dan mesin yang terjual adalah Y atau variabel dependennya. Nah, di sini agar mudah, maka kalian perlu membuat tabel di mana itu ada X kuadrat, ada Y kuadrat, dan ada X dikali Y. Kemudian kalian sigmakan atau kalian totalkan seluruhnya untuk memudahkan dalam menghitung A dan B-nya. Di sini kita tinggal, kalau misalnya udah seperti ini, kita tinggal masukin aja deh, kita input ke rumusnya untuk mencari A dan B-nya, sehingga diperoleh A-nya itu 23,6453 dan B-nya itu 0,96. Maka kita dapat peroleh persamaan regresinya Y topi sama dengan 23,6453 ditambah 0,96x gitu. Kenapa ditambah? Karena si B-nya itu dia positif begitu. Nah, maka di sini dari persamaan regresi tersebut kita dapat bikin kesimpulan atau interpretasi. Jadi, karena regresi itu adalah memprediksi atau kita namanya juga mengestimasi kira-kira Y-nya tuh berapa, maka si rata-rata Y-nya atau jumlah mesin yang terjual tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun, maka dia akan sebesar sih 23,6453. Karena ketika X-nya itu nggak ada, ketika panggilan penjualan itu nggak ada, maka tetap akan terjual sebesar rata-rata 23,6453. Gitu maksudnya. Sedangkan jika dipengaruhi oleh jumlah panggilan penjualan atau si variabel X-nya itu, maka tiap kenaikan satu panggilan penjualan atau setiap ada satu panggilan penjualan, maka jumlah unit mesin yang terjual akan naik sebesar 0,96 atau di sini kita bulatkan menjadi 1 unit. Ceteris paribus. Itu penting, harus ditambahkan ceteris paribus. Jadi begitu. Dan ingat, fungsi regresi ini adalah prediksi, hanya prediksi gitu, bukan realita. Makanya di sini ditulisnya adalah rata-rata jumlah mesin yang terjual. Nah, kemudian yang B, kita mencari standar error of estimate. Karena tadi kita sudah hitung seluruh sigma-sigmanya, jadi mudah kita tinggal masukin aja. Dan di sini K-nya itu sama dengan 1 karena K itu adalah jumlah variabel independennya. X-nya kan cuma ada 1. Kita masukkan, dapat SYX-nya itu 9,74538865. Nah, berarti
Rata-rata penyimpangan variabel mesin yang terjual terhadap variabel panggilan penjualan adalah sebesar 9,7453. Artinya data-data itu nilai rata-ratanya itu bisa berubah-berubah sebesar 9,7453 sekian. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien korelasi. Nah, di sini sama seperti tadi karena kita udah melakukan perhitungan sigma-sigmanya, jadi kita mudah tinggal masukin aja R-nya ke rumusnya. Di sana nanti akan diperoleh R-nya itu 0,7758511. Nah, artinya si koefisien korelasinya itu adalah 0,7758511. Di ketentuannya 0,77 itu masuknya adalah dia positif dan kuat. Kalau positif artinya ketika ada panggilan penjualan meningkat, maka mesin yang terjual juga akan meningkat dan memiliki hubungan yang erat. Nah, koefisien determinasi dan non-determinasi mudah. Untuk determinasi kita cukup mengkuadratkan si R-nya aja. Jadi si 0,7758511 itu kita kuadratkan. Nah, ternyata kita dapat hasil yang dikuadratkannya itu 0,60194485. Artinya kalau kita persenkan dikali 100%, si koefisien determinasinya adalah 60,194485%. Artinya si panggilan penjualan itu mampu menjelaskan si variabel mesin terjual sebesar 60,19%. Nah, sisanya dari 60,19 sekian persen itu adalah tinggal dikurang aja, 100% dikurangi 60,194485%. Artinya kita dapat di sini K-nya atau koefisien non determinasinya adalah 39,805515%. Artinya sisanya si 39,805515% itu adalah variabel lain yang dijelaskan di luar model, seperti itu. Nah, kemudian soal yang terakhir adalah kita menguji beta. Kenapa di sini menguji beta? Karena di soalnya tadi dia mempertanyakan apakah benar si panggilan penjualan itu dia dapat mempengaruhi si mesin yang terjual. Ingat, panggilan penjualan itu adalah si variabel X-nya. Variabel X-nya apakah benar mempengaruhi si variabel Y-nya. Variabel X-nya itu dia memiliki koefisien B. Nah, makanya di sini kita menguji si betanya. Langsung aja kita bikin hipotesisnya H0 di mana beta itu sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan, dan juga HA di mana beta itu tidak sama dengan 0, ada pengaruh signifikan. DF-nya itu sama dengan 10 dan T alfa per 2-nya itu nanti didapat 1,812. Nah, di sini untuk menghitung statistik uji, tadi kita sudah mendapatkan SYX-nya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung si SB-nya atau standar error dari si koefisien B-nya. Di sini masukkan ke rumus SB sama dengan SYX dikali akar dari 1 per sigma X kecil kuadrat. Kita peroleh di sini hasilnya adalah 0,236941. Nah, kita masukin deh untuk mendapatkan nilai T hitung. Yaitu T hitung sama dengan nilai B-nya dikurangi dengan koefisien betanya dibagi dengan kosata betanya dibagi dengan SB. Kita tahu B-nya itu tadi di rumus regresinya adalah 0,96. Kita kurangi dengan 0. Kenapa 0? Dapat betanya itu dari hipotesis. Dibagi dengan SB-nya yang kita udah peroleh yaitu 0,236941. Dapatlah 4,051 sekian. Kemudian tinggal kita bandingkan dengan kriterianya. Nah, ternyata si 4,05 ini dia lebih besar daripada 1,812. Artinya H0 ditolak. Artinya memang betul dengan tingkat signifikansi 10% ada pengaruh yang signifikan si variabel independennya, variabel panggilan penjualan terhadap mesin yang terjual. Materi berikutnya adalah analisis regresi linear yang berganda. Di sini aku menggunakan materi yang sama seperti dengan di praktikum. Kenapa? Karena untuk materi regresi berganda ini biasanya dosen-dosen itu jarang mengeluarkan di ujian. Kalaupun mengeluarkan itu menggunakan output dari SPSS. Jadi kita tinggal menginterpretasikannya aja, begitu. Nah, analisis regresi berganda simpelnya adalah sama tujuannya seperti regresi sederhana sebelumnya, tapi di sini dia itu variabel X-nya itu banyak, bisa lebih dari 1, bisa ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3 sampai seterusnya. Makanya di sini bentuk umumnya adalah Y topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 sampai seterusnya sampai ke N, begitu. Nah, untuk metode mendapatkan persamaan regresi berganda itu ada 2, sama juga ada LSM dan ada product moment method gitu. Yang rumusnya itu cukup panjang dan ada di modul.
Nah, sama juga di sini juga ada korelasi linear berganda sebutannya, karena di sini kan X-nya itu ada lebih dari satu. Nah, di sini koefisien determinasi bergandanya itu atau disebut R kuadrat itu sama. Kita pengen tahu bagaimana sih kemampuan si variabel independen tersebut dapat menjelaskan si variabel dependennya. Nah, kalau koefisien korelasi berganda, berarti kita pengen melihat secara simultan, secara bersamaan hubungan dari si variabel-variabel independen tersebut, si X1 dan X2-nya terhadap si variabel dependennya. Nah, kalau koefisien korelasi parsial, itu artinya kita ingin mengetahui hubungan si variabel independennya tapi secara satu-satu terhadap si variabel dependennya. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, seperti itu. Nah, terus dalam pengujiannya, dalam regresi linear berganda itu ada dua, ada uji F statistik dan ada uji T statistik. Fungsinya apa sih? Nah, kalau uji F statistik ini, kita tuh pengen tahu apakah betul si variabel-variabel independen tersebut atau si X1, X2, X3-nya itu dia itu secara simultan, secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap si variabel terikatnya atau si variabel dependennya atau si Y-nya. Sedangkan kalau uji tes statistik itu lawannya, dia tidak secara simultan tapi secara parsial, secara satu-satu. Jadi kita pengen tahu apakah si X1 ini kalau sendirian dia tuh memiliki pengaruh terhadap si variabel dependennya. Kalau si X2-nya apakah memiliki pengaruhnya berapa, signifikan atau enggak. X3-nya nah seperti itu. Jadi satu-satu, enggak secara simultan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya sama seperti di praktikum. Ini tabel di samping ada pengaruh makanan ikan dengan yang menjadi X1 dan panjang ikan yang menjadi X2 terhadap berat ikan yang merupakan menjadi variabel dependennya atau Y-nya di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Ini datanya. Nah, di sini pertanyaan adalah kita menentukan persamaan model regresinya, membuktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara si makanan ikan, panjang ikan terhadap berat ikan, menentukan koefisien korelasi, koefisien determinasi dan standar error of estimate-nya, menentukan koefisien parsialnya, dan menentukan uji parsial. Jadi uji satu-satu terhadap pengaruh makanan ikan, tapi di sini cuma makanan ikan doang terhadap si berat ikannya. Nah, di sini biasa ada cara manualnya menghitungnya, tapi itu cukup panjang, rumusnya juga panjang sekali. Biasanya kalau di ujian itu jarang keluar gitu, dan biasanya kalaupun keluar itu sudah dalam bentuk output SPSS atau diketahui seluruh datanya. Kita tinggal menginterpretasikan. Nah, di sini kalau misalnya dari hasil SPSS biasanya di ujian keluarnya seperti ini, dikasih hasil koefisien kayak gini. Nah, kita suruh bikin persamaan regresinya. Nah, di sini kalau misalnya di SPSS, di hasilnya untuk membentuk persamaan regresi, kita cukup lihat di bagian tabel koefisien. Di bagian tabel koefisien, di bagian si B-nya. Karena itu kan adalah koefisien dari si variabel-variabelnya. Maka di sini kita tahu konstantanya itu 28,321, artinya nanti membentuknya Y topi sama dengan 28,321 ditambah makanan ikan itu X1. Berarti B konstantannya 0,520, artinya 0,520 X1 ditambah panjang ikan itu X2, nilainya 0,052, berarti ditambah 0,052 X2. Nah, interpretasinya si A itu atau si 28,31 itu adalah nilai dari si berat ikan ketika tidak dipengaruhi oleh variabel independen apapun gitu. Artinya rata-rata berat ikannya akan sebesar 28,321. Kalau misalnya B1-nya itu adalah setiap penambahan makanan ikan setiap hari dalam seminggu sebanyak satu satuan, maka akan meningkatkan si berat ikannya itu sebesar 0,52 kg. Nah, sama juga dengan dengan B2 yaitu sebesar 0,052. Artinya setiap penambahan panjang ikan sebesar satu satuan, di sini satuannya adalah milimeter, maka rata-rata berat ikan yang bertambah akan sebesar 0,052 begitu. Nah, kemudian yang B, melakukan uji F statistik atau uji simultan. Kita ingin mengetahui apakah si variabel independennya, si panjang ikan dan makanan ikan itu memiliki pengaruh yang simultan atau pengaruh yang berbarengan terhadap si berat ikannya. Ini kalau misalnya di sini kita ngelihat di bagian tabel ANOVA. Nah, di sini kita berarti tinggal bikin hipotesisnya. Kalau H0 itu B1, B2 atau variabel independen 1 dan 2 itu dia sama dengan 0, tidak punya pengaruh yang signifikan. H1-nya itu lawannya, yaitu memiliki pengaruh yang signifikan karena tidak sama dengan 0.
Nah, di sini ada dua cara. Kita dapat melihat menggunakan uji F menggunakan F tabel atau menggunakan nilai sig-nya. Nah, di sini kalau misalnya menggunakan nilai F tabel, kita melihat di bagian yang F-nya, di bagian F ini. Di sini dapat hasilnya adalah 2,422. Itu adalah F hitungnya atau F statnya. Nah, F tabelnya kita mencari di tabel F, di mana tabel F itu kita untuk menentukan kolom atas, yang bagian atas, baris yang atas itu kita menggunakan K. K itu adalah jumlah variabel independennya. Karena ini ada dua variabel independennya, maka V1 itu sama dengan 2. Nah, V2 atau di bagian kolom sebelah kiri itu menggunakan DF atau N dikurangi K dikurangi 1. Karena K-nya ada 2, berarti N dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Dapatlah F tabelnya itu 4,26. Kemudian kita bandingkan. Nah, ternyata di sini ketika F statnya kita bandingkan, F statnya itu lebih kecil daripada F tabel, artinya H0 tidak dapat ditolak gitu. Atau cara cepatnya adalah kita lihat bagian sig. Di situ ada tulisan signifikan 0,144. Nah, di sini asumsinya adalah alfanya 5%. Ketika nilai sig itu lebih besar daripada alfanya, maka H0 tidak dapat ditolak. Di sini signifikan, dan juga sebaliknya. Ketika nilai signifikansinya itu kurang dari alfanya, maka H0 ditolak. Di sini signifikansinya itu 0,144. Artinya dia lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada 5%. Artinya H0 tidak dapat ditolak. Nah, itu cara cepatnya kalau pengen lihat di bagian sig. Nah, karena H0 tidak dapat ditolak, artinya si variabel panjang ikan dan makanan ikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berat ikan secara simultan. Kemudian yang C. Di sini kita suruh nyari koefisien korelasi, determinasi, dan standar error of estimate. Kita lihat di bagian model summary. Di situ udah langsung dikasih tahu R-nya, R square. R square itu artinya R kuadrat. Dan juga standar error of estimate. Jadi kita sudah bisa langsung menghitung semuanya. Koefisien korelasinya 0,591. Oh, artinya dia itu positif dan memiliki hubungan yang cukup kuat. Begitu. Atau cukup aja. Sedangkan nilai R square-nya itu adalah 0,35. Artinya si variabel panjang ikan dan makanan ikan itu dia dapat menjelaskan sebesar 35% terhadap variabel si berat ikannya. Sedangkan sisanya 65% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang ada di luar model. Seperti itu. Kemudian kita tahu standar error of estimate-nya adalah 2,216. Artinya, estimasi rata-rata penyimpangan variabel berat ikan yang diprediksi itu bisa menyimpang sebesar 2,216. Kemudian yang D, kita menghitung koefisien parsial atau menghitung hubungan secara satu-satu. Kalau tadi kan kita koefisien korelasinya itu secara simultan berbarengan. Nah, kalau di sini kita menghitung koefisien korelasi satu-satu. Nah, di sini cukup kalian lihat di bagian yang bentuknya L seperti ini, yaitu di 0,550, 0,542, dan 0,705. Jadi cukup lihat 3 angka ini aja sebetulnya di bagian Pearson correlation. Nah, 0,550 ini itu adalah korelasi antara makanan ikan dengan berat ikan. Artinya dengan antara X1 dengan si Y-nya. Kalau 0,542 ini adalah panjang ikan atau X2 dengan si berat ikan atau Y-nya. Kalau si 0,705 ini itu adalah hubungan antara si X2 dengan si X1-nya. Seperti itu. Dimana hubungannya di sini ternyata positif semua dan memiliki sifat yang kalau yang 0,5 itu dia cukup dan 0,7 itu juga kuat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita menguji parsial variabel makanan ikan terhadap variabel berat ikan. Nah, di sini berarti pakai uji T. Jadi kita menguji pengaruh si makanan ikannya terhadap variabel ikannya. Sama kita bikin dulu hipotesisnya, sama seperti biasa. Nah, cuma di sini kita pakai tabel T karena namanya aja uji T. Kita menguji secara satu-satu secara parsial. Nah, kriterianya di sini kita tinggal mencari nilai T statnya. Nah, nilai T statnya itu kalau untuk makanan ikan lihat di bagian tabel koefisien dan di bagian T-nya itu. Nah, di situ ada diketahui 0,879, artinya T hitungnya atau T statnya adalah 0,879. Nah, menghitung T tabelnya pakai tabel T, di mana alfanya itu 0,05 dan DF-nya itu N dikurangi K kurang 1, yaitu 9. Dapat T tabelnya 2,26216. Nah, ternyata si 0,879 itu dia masih ada di antara dari minus 2,26 sekian sampai 2,6 sekian. Itu artinya H0 tidak dapat ditolak.
Artinya si variabel makanan ikan dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel berat ikan. Nah, cara mudahnya cukup kalian bisa lihat di sig-nya tadi. Ketika nilai sig-nya itu lebih besar daripada alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Dan ketika nilai sig-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Di sini nilai sig-nya untuk makanan ikan adalah 0,402. 0,402 itu lebih besar daripada 0,05, lebih besar daripada alfanya. Alfanya 5%. Artinya H0 tidak dapat ditolak. Gitu, itu cara cepatnya. Oke, sekian dahulu untuk materi regresi sampai sini. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan, diajarkan di study group nanti.